warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau membahas materi lanjutan dari belajar tentang DFD, yaitu kita mau belajar tentang tingkatan dari DFD itu sendiri atau tingkatan dari DAD. Nah, pada belajar pembuatan DFD pada pertemuan 1, pada part 1 itu menjelaskan tentang simbol-simbolnya, teknik pembuatan DFD-nya, terus peraturan dalam pembuatan DFD, dan pengenalan-pengenalan apa itu entitas, apa itu proses, apa itu data store, apa itu alur data, serta pendahuluan tentang semua mau pembuatan DFD di awal gitu ya, pengenalannya. Nah, lanjut yang kedua itu tingkatan DFD. Tingkatannya maksudnya gimana? Jadi pada DFD itu ada 3 level. Yang pertama nanti diagram yang dibuat dari DFD adalah diagram konteks. Diagram konteks levelnya level 0. Diagram 1, diagram 0 itu adalah level 1. Satu lagi diagram 1 atau diagram rinci itu berada di level 2. Maksudnya seperti apa? Yang pertama diagram konteks. Diagram konteks pada part 1 sudah dijelaskan, jadi diagram konteks itu hanya terdiri dari satu proses. Satu proses tersebut menggambarkan sistem secara keseluruhan. Jadi satu lingkaran tersebut menjelaskan satu lingkup sistem apa yang akan dirancang. Nah, ini merupakan level tertingginya dari pembuatan DFD. Jadi, sebelum membuat diagram 0 dan diagram rinci harus terlebih dahulu membuat diagram konteks. Jadi, ini dibuat secara berurutan. Yang pertama, diagram konteks berada pada level 0. Terus diagram 0 itu berada pada level 1. Lalu diagram 1 atau diagram rinci kita menyebutnya berada pada level 2. Ini yang ketiga dibuat. Terus diagram 0 ini merinci sistem menjadi beberapa proses yang harus dilakukan. Jadi nanti sebenarnya pada diagram 0 ini sistem akan dilihat secara secara terperincinya itu sebenarnya di diagram 0, di level 1. Jadi kita bisa melihat proses-proses apa saja yang berada dalam sistem tersebut. Kayak gitu. Kalau diagram rinci itu adalah pecahan dari diagram 0. Jadi ada satu proses yang ingin dirincikan lagi, prosesnya itu akan digambar oleh diagram rinci. Nah, penomorannya, jadi kalau konteks itu nomornya di proses hanya 0. Nih, di proses itu. Nah, kalau di diagram 0 itu kan levelnya di level 1. Maka number of prosesnya itu nanti dikasih nomor 1.0, 2.0, 3.0. Nah, kalau diagram rinci atau diagram 1 itu tergantung yang kita mau rincikan yang mana. Misalnya mau rincikan yang 2, berarti jadi 2.1, 2.2 gitu. Atau kalau yang mau dirincikan yang 3, berarti 3.1, 3.2. Nah, ini kalau diagram 1 atau diagram rinci, tidak semua dari 0 bisa dirincikan atau perlu dirincikan. Itu tidak semua perlu dirincikan. Hanya yang perlu dipecah prosesnya itu baru dibuat diagram satunya atau diagram rinci. Jadi kalau memang sudah tidak diperlukan, yaitu tidak usah dibuat diagram
rincinya pada proses tersebut. Di sini ada penjelasan dalam satu level tidak boleh lebih dari 7 unit dan maksimal 9. Maksudnya apa sih tidak boleh lebih dari 7, maksimal 9? Sebaiknya gini, sebuah DFD yang baik itu tidak melebihi 7 proses. Jadi lingkarannya di dalam diagram 0 nih, itu tidak boleh lebih dari 7. Tapi kalau memang diperlukan banget 7, misalnya kayak sistemnya itu benar-benar luas banget gitu, prosesnya banyak, ya itu udah paling maksimalnya banget 9. Tapi kalau mau DFD, menunjukkan DFD yang baik, itu harus kurang dari 7. Jadi, atau maksimalnya 7, maksimal banget gitu. Kalau bisa sih kurang dari 7. Jadi kalau harus dipecah atau dirincikan, lebih baik dilakukan pemecahan lebih terinci nih. Jadi dipindahin ke diagram 1 atau diagram rinci. Jadi diagram 0-nya hanya terdiri dari kurang dari 7 proses. Nah, setelah itu ada yang namanya balancing. Balancing artinya keseimbangan. Dalam penggambaran levelisasi di FD, perlu diperhatikan balancing ini. Balancing merupakan keseimbangan alur data yang masuk dan keluar dari satu level harus sama dengan yang masuk atau keluar pada level berikutnya. Maksudnya balancing itu yang ada pada diagram konteks harus ada datanya pada diagram 0. Begitu juga sebaliknya, yang ada di 0 yaitu sudah ada di konteks dan ada juga di rincinya. Oke, lalu balancing. Balancing itu yang tadi sudah dijelaskan kalau intinya tuh gini, alur data yang masuk dengan alur data yang keluar pada diagram konteks itu harus sama, harus seimbang dengan diagram yang berada pada level di bawahnya, yaitu diagram 0 dan diagram 1 atau diagram rinci. Nah, di sini ada contoh balancing dapat dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini ada yaitu customer order dan 3 output yang keluar dari sistem. Yang keluar dari sistem itu ada receipt, ada food order, sama ada management report. Itu outputnya, dan input yang ke dalam sistemnya ini customer order ya. Jadi ada 1 input dan 3 output. Nah, kalau kita mau buat di diagram 0 atau mau di satu level di bawahnya, berarti kan kita pecah nih prosesnya tadi. Di sini namanya food ordering system, sistem pemesanan makanan gitu ya. Dipecah menjadi 3 proses. Yang pertama receive and transform customer food order, berarti proses nerima orderan. Terus yang keduanya update goods sold, berarti mengupdate stok barang yang tersisanya, yang terjual, sama ada update inventory file, jadi yang terjual sama sisa stoknya. Nah, terus yang keempat baru ada proses manajemen report, berarti bikin laporan. Nah, di sini yang harus kita lihat, yang ada pada konteks harus ada pada diagram 0. Tadi di sini ada inputnya, ada customer order. Untuk melihat balancing atau enggak si diagram itu, kita harus cocokkan alur datanya, apakah yang ada di konteks ada di diagram ini, di diagram 0. Contohnya tadi inputnya ada customer order tetap ada. Oke, terus outputnya 3 tadi, receipt, food order, sama management report. Receipt, food order, sama
management report. Ya. Berarti di FD ini sudah dikatakan balance atau seimbang karena mempunyai input dan output yang sama dan tidak memasukkan input atau output baru ke dalam diagram 0. Nah, kalau yang di sini nih itu hanya terusan data pelengkap dari kayak gini kan, yang barang yang terjual, barang ini tuh pelengkap alur data pada sistem tersebut, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi konteks. Jadi ini ya tetap harus ada, dan ini tetap dikatakan seimbang gitu, karena ini adalah bagian dari si prosesnya. Tapi sebenarnya data yang masuk itu ya sebenarnya emang cuma customer order, yang diterima ya itu tadi receive, food order, sama management report. Dan ini harus ada karena ada di diagram konteks. Kalau salah satunya tidak ada, berarti di FD-nya dikatakan tidak seimbang. Nih, contohnya kayak gini, ada namanya disebutnya unbalancing. Unbalancing itu maksudnya, jadi misalnya tujuan nih di diagram konteksnya itu, source-nya cuma satu sumber. Tapi nanti setelah di level 0-nya ada dua inputan dari entitas yang satu sama entitas yang dua nih. Ada dua outputan. Kayak gini itu dikatakan tidak seimbang. Kalau tadi kita lihat di sini, yang memberikan input ke sistem itu cuma customer kan. Kita lihat ya ke sini, yang memberikan input ke proses itu cuma apa? Cuma customer. Karena kalau ini alur datanya ke data ya. Jadi bisa dipahami. Jadi kalau ini yang diterima oleh, jadi pada kasus ini yang diterima oleh setiap yang dikatakan balance gini di sini, misalnya kalian ada yang bingung, tapi ketika di diagram 0 itu panahnya terlihat lebih banyak karena kan dia prosesnya terpecah-pecah gitu kan, dibandingin sama ini. Tapi lihat, balance itu bukan dari jumlah panahnya, tapi lihat dari apa yang diterima oleh customer, oleh ini setiap entitasnya yang diterima dan yang diberikan oleh setiap entitasnya, ini yang kita lihat. Berarti kan ini satu, kita samain sama sini satu. Kayak gitu, itu namanya balancing. Nah, kalau yang diterima kayak gini kan, yang diberikan source-nya 2, tapi tiba-tiba di sininya nggak ada nih di konteksnya. Ini namanya unbalancing atau tidak seimbang. Nah, kalau udah kayak gini, ini sudah pasti di FD-nya itu salah kalau kayak gini. Kalau unbalancing berarti DFD-nya salah ya. Kalau unbalancing terjadi berarti DFD-nya itu kurang tepat. Terus sampai sini, di sini ada contoh untuk pembuatan DFD, dan ini ada di di video yang berikutnya. Ada juga yang tentang menjelaskan ini cara belajar membuat DFD dengan contoh pakai yang ini. Itu kalian bisa lihat setelah ini. Jadi belajar DFD part 2-nya sudah selesai sampai sini. Kalau ada yang bertanya boleh di kolom chat atau boleh WA saya aja pribadi pun nggak apa-apa. Terima kasih semuanya yang sudah melihat. Semoga yang saya bawakan jadi bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.